Oke, kita mulai ya. Sekarang kita akan belajar materi kelas 11 ya. Kita akan belajar materi matematika, oke? Matematika dulu ya. Eh, Matematika wajib. Nah, seperti yang diketahui, matematika di kelas 11 karena udah penjurusan dibagi jadi dua ya. Ada matematika wajib sama matematika minat. Cuma sekarang kita fokus ke materi matematika wajib dulu gitu ya. Nah, kalau di buku cetak maya mungkin teh ada beberapa gitu. Nah, cuman mungkin yang keburu mah sama aja kayak yang tahun ini ya. Kan sebenarnya di buku kan masih ada beberapa bab lagi kan, kayak ada 6 bab. Kita tuh baru bahas kayak 4 bab doang gitu kan. Nah, kira-kira ntar di kelas 11 juga sama gitu, cuma ada 4 bab yang dibahas secara keseluruhan. Yang pertama itu, yang paling awal banget nih, materi yang awal banget itu namanya itu adalah fungsi inverse dan komposisi. Nah, fungsi inverse dan komposisi. Ini gampang sebenarnya, ini paling gampang. Anak SMP juga harusnya bisa sih ini kalau pertama kali belajar fungsi ya. Nah, setelah itu ada yang namanya matriks. Nah, ini matriks ini dipelajari di dua mata pelajaran. Ada matematika wajib, ada juga di matematika minat. Kalau di matematika lanjut, matriksnya nanti 3x3. Kalau di matematika wajib, nanti matriks ukuran 2x2 yang kita pelajari. Ntar kalau di matematika lanjut, yang dipelajari adalah 3x3 matriksnya. Apa maksudnya 2x2, 3x3? Entar aja gitu ya. Kita lanjut. Setelah itu ada juga yang namanya statistika sama lingkaran. Nah, ini yang kemarin anak-anak kelas 11 pas ujian nih. Soal-soalnya nih tentang ini, statistika sama lingkaran nih. Gitu. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama ya. Fungsi inverse sama fungsi komposisi. Ini adalah fungsi inverse dan komposisi. Nah, ini tuh gampangnya apa sih? Gampangnya fungsi inverse dan komposisi itu tuh adalah, kalau fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin fungsi nih, kan kita ngomongin pemetaan ya. Kalau di SMP kelas 8 tuh kita pertama kali belajar fungsi, kalau kamu ingat, ini tuh fungsi itu adalah pemetaan. Yang mana dia itu memetakan dari suatu domain ke range-nya ya, ke domain ke kodomain, terus nama relasinya namanya range ya. Jadi kita menghubungkan antara X dan Y di situ. Jadi ketika kita punya X nih, kita punya X, kemudian kita olah dalam suatu fungsi gitu ya, fx, ke dalam suatu fungsi fx. Nah, itu tuh akan menjadi Y gitu ya. Itu akan menghasilkan Y. Itu kan kalau fungsi gitu ya. Jadi mungkin kita review aja sedikit gitu ya. Jadi contoh nih, kita memiliki suatu fungsi. Contohnya fungsinya itu adalah fx sama dengan 2x plus 7. Ini adalah fungsi linear gitu ya. Nah, yang kita lakukan dulu adalah gimana sih cara nyari fungsi? X ini adalah berupa inputnya ya kan. Ini tuh adalah dari domainnya. Domain itu bisa dikatakan ya kayak inputnya lah. Ini isinya domain nanti. Ya, parameter domain. Yang berasal dari domain itu adalah X yang di sini. Nah, nanti hasilnya adalah ini outputnya. Nanti range-nya akan berupa ini gitu ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya kita punya input nih. Inputnya apa? X sama dengan 2 misalkan. Kalau X sama dengan 2, outputnya apa? Outputnya ya berarti F2-nya adalah 2 kali 2 tambah 7 gitu kan gampangnya. 4 tambah 7 itu adalah 11 gitu. Set. Ya udah, itu kan fungsi pada umumnya ya, biasa ya. Jadi kalau misalkan kita gambar di grafik diagram Cartesius, ya berarti kan hubungannya adalah 2, di sini 2 misalkan, di sini 2, di sini 11 misalkan. Nah, berarti kan nanti dia untuk titik di sini kan. Set. Nah, terus kalau misalkan kita bikin parameter yang lain misalkan X sama dengan 1 gitu ya. X sama dengan 1 jadi berapa? Oh, F1 berarti kan 2 kali 1 tambah 7 kan. 7 tambah 2 kan 9 ya. Nah, berarti kan oh, ternyata 1 ini ada di 9 misalkan. Nah, berarti titiknya kayak gini nih dia. Set. Terus nanti kalau kita hubungin semua titik-titik di sumbu X menjadi suatu pemetaan di sumbu Y, kita dapat namanya grafik ya kan. Nanti kira-kira grafik gini lah. Nah, itu kira-kira yang dinamakan dengan fungsi. Jadi fungsi itu tuh gampangnya adalah memetakan semua titik-titik di sumbu X gitu ya. Kita masukkan ke dalam fungsi tersebut dan nanti fungsi tersebut mengolahnya menjadi sumbu Y. Dan fungsi ini ada beraneka ragam, ada macam-macam ya. Itu yang paling gampang ini fungsi linear. Terus nanti ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ya udah jelas ya.
yang berderajat 2, contohnya 3x kuadrat tambah 4x min 5 gitu ya. Atau fungsi polinomial, polinomial itu adalah suku banyak. Jadi misalkan dia pangkatnya besar nih, kayak misalkan 4x pangkat 5 misalkan, dikurang 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2, dan seterusnya gitu ya misalkan ya. Nah itu jadi banyak banget lah, variasi fungsi itu ada banyak banget sampai yang aneh-aneh. Yang mungkin gak terlalu aneh, fungsi ini, fungsi rasional ya, pecahan misalkan gini, set 4x plus 5, nah ini fungsi pecahan. Nanti yang agak aneh, akar misalkan, ada fungsi akar ya kan. Ada juga fungsi logaritma misalkan, fungsi logaritma ya kan, kayak 2 log 3x plus 4 misalkan, bisa kayak gini. Atau fungsi trigonometri gitu ya. Cuman kalau fungsi transenden ini biasanya buat anak-anak IPA gitu ya. Jadi kita bakal bahas aja yang fungsi-fungsi aljabar gitu. Nah, ini adalah berbagai macam fungsi gitu. Cuman kita bakalan fokus-fokus dulu ke yang namanya fungsi aljabar. Ya contohnya tadi fungsi linear gitu kan. Terus ada fungsi rasional gitu ya. Dan mungkin beberapa variasi fungsi aljabar lainnya gitu ya. Jadi intinya yang belum mengandalkan fungsi-fungsi yang rumit gitu ya. Nah, itu kan tadi kalau misalkan pengertian fungsi ya, itu tuh dia memetakan dari sumbu X ke sumbu Y ya. X ini jadi sebagai masukannya, Y itu sebagai keluarannya, dan F itu sebagai prosesnya gitu ya. Nah, kalau fungsi inverse, kalau ngomongin fungsi inverse, itu gampangnya adalah kita membalikkan gitu ya. Karena yang namanya inverse itu kebalikan artinya ya. Inverse itu artinya kebalikan. Jadi yang semulanya kita memetakan dari sumbu X ke sumbu Y, dari titik X ke titik Y ya, kan awalnya gini, X kita proses di fx dan dia menghasilkan Y gitu kan. Nah kalau fungsi inverse itu kebalikannya. Maksudnya gimana kebalikannya? Y, jadi yang hasilnya si Y ini, kita kalau kita fungsi inverse kan, fungsi inverse itu nanti lambangnya F inverse. Nah F inverse itu dia dilambangkan pakai pangkat min 1. Cuman ini artinya beda, bukan pangkat min 1 beneran, tapi ini dinamakan inverse gitu ya kalau di fungsi gitu. Dan nanti hasilnya adalah X. Ini Y berarti ya. Ini Y. Ini Y. Nah, gitu. Jadi kalau hubungan fungsi inverse sama fungsi biasa apa? Bisa kita tuliskan kayak gini. Kalau misalkan fungsi biasa, itu Y itu adalah F dari X kan. Jadi X ini dimasukin ke dalam F sehingga dia menjadi Y. Tapi kalau di fungsi inverse apa? Kalau di fungsi inverse itu X itu adalah ketika Y-nya kita masukin ke fungsi inverse gitu. Aman ya? Masih aman konsep dasarnya? Aman. Set. Oke, aman. Mantap. Itu fungsi inverse. Jadi gampangnya gimana nih? Contohnya nih, kita masih pakai fungsi yang tadi nih, fx sama dengan 2x plus 7 gitu. Fx sama dengan 2x plus 7. Nah ini kan fx gitu ya. Kayak tadi kita ambil contoh, kita masukin angka 3. Berarti kalau f3, kita kan dapat 2 kali 3 tambah 7 ya. 6 tambah 7 itu 13 gitu kan. Nah berarti di sini kita dapat hubungannya x-nya 3, maka y-nya 13 gitu kan. Nah sekarang kalau di fungsi inverse tuh kita kayak ngasih kebalikannya. Gimana caranya kalau kita masukin y-nya 13, dia bakal jadi x-nya 3. Jadi kalau kita masukin f inverse 13, dia harus keluar 3. Nah ini gimana caranya gitu kan. Nah maka kita butuh yang namanya manipulasi aljabar itu. Jadi ini yang kita pahami konsepnya ya, jadi kita berapa tahun kesini ya, itu harus menjadi jawaban akhir gitu ya. Nah ini kita mencari dulu fungsi inverse nih. Cari fungsi inverse. Nah cari fungsi inverse gimana caranya? Gampang aja ya. Itu kan tadi fx 2x plus 7 ya. Fx sama dengan 2x plus 7. Ini kan fungsi awalnya nih. Kalau fungsi inverse caranya, fx sama x kita tuker. Jadi yang fx kita tulis sebagai x gitu ya, x. Yang x ini kita tulis sebagai f inverse. Jadi x sama dengan 2 f inverse x tambah 7. Nah sebenarnya ini gini doang fungsi inverse tuh gampangnya. Jadi yang semula fx kita ganti jadi x, yang semula x kita ganti jadi f inverse ya kan. Ini nih berarti yang semula fx kita ubah jadi x,
ubah jadi X gitu ya. Kalau misalkan X kita ubah jadi F inverse X gitu. Nah, tapi kan kita maunya F inverse sama dengan doang ya. Ya udah, dengan aljabar sederhana aja kita pindah-pindahin. 7-nya pindah ke sini ya kan. Jadinya X minus 7 sama dengan 2F inverse X ya kan. Nah, sekarang 2-nya pindah ya kan. Kalau 2-nya pindah kan ini jadi per 2 ya. Langsung aja berarti kita dapat, oh berarti F inverse X-nya itu adalah X minus 7 per 2 gitu kan. Nah, selesai deh. Di sini kita dapat yang namanya fungsi inverse. Coba, bener gak kira-kira pernyataan yang tadi ya? Kalau misalkan kita masukin 13, hasilnya akan menjadi 3. Nah, coba kita buktikannya dengan fungsi inverse ini ya. Nah, tadi kan diketahui F3 itu 13. F inverse 13 harusnya sama dengan 3 kalau sesuai dengan prinsip fungsi inverse yang awal. Nah, coba kita masukin aja ke sini. F inverse dari 13 itu kan adalah X min 7 per 2. X-nya ganti sama 13 minus 7 per 2. 13 dikurangi 7 itu adalah 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oh, ternyata sama nih sesuai asumsi kita awal kan. F inverse 13 sama dengan 3. Sama deh gitu ya kan hasilnya. Ini juga berlaku buat bilangan lainnya ya. Coba kita ambil contoh di sini F5 misalkan. F5 berarti kan kalau ngambil dari fungsi fx-nya kan 2 kali 5 tambah 7 ya. Fungsi fx yang tadi nih yang ini. Berarti sama 7. Jadinya kan 2 kali 5 tambah 7 itu adalah 17 ya. Nah, coba sekarang kita bikin F inverse 17. Apakah sama dengan 5 gitu ya. F inverse 17 itu kan adalah 17 dikurang 7 bagi 2 ya. Sesuai dengan yang ini tinggal X-nya ganti sama 17 gitu. 17 kurangi 7 10 dibagi 2 5. Nah, hasilnya adalah sama gitu. Ya udah sebenarnya fungsi inverse mah sampai sini doang konsepnya. Aman nggak? Kira-kira ngerti nggak? Gimana? Kan itu kan di fungsi yang inverse-nya kan dalam kurung X sama dengan X min 7 per 2. Tapi yang di itunya yang dipakai Y-nya. Apanya maksudnya? Yang pembuktian yang di kiri yang 13 min 7 kan 13 bukannya Y, bukan X. Oh iya. Kamu bisa jadi kalau misalkan fungsi itu kan sebenarnya variabel ya. Jika kamu mengatakan variabel, contoh nih, kita bisa bikin fungsi waktu misalkan Vt sama dengan T kuadrat min 2T misalkan. Ini kan artinya fungsi terhadap T kan. Nah, kalau yang tadi aku jelasin itu adalah kita mengembalikan Y ke X kan. Jadi sebenarnya fungsi inverse itu boleh juga kamu tulisin sebagai F inverse Y sama dengan Y min 7 per 2. Ini kan sama aja kan sebenarnya kan. Nah, cuma kalau di matematika itu kita umumnya memetakan X ke Y termasuk fungsi inverse. Kalau fungsi inverse-nya kita tinggal ubah aja Y-nya jadi X gitu. Karena biasanya ditulisnya dengan X. Kenapa? Karena kalau kita nanti lihat grafiknya, fungsi inverse itu adalah cerminannya nih. Coba ya kita bandingkan grafik fungsi inverse dan aslinya gitu ya. Coba ya kita lihat perbandingan grafiknya. Kalau kamu lihat ini dia akan menjadi suatu pencerminan gitu. Mana ya? Ini tuh kalau di ekonomi juga sebenarnya kepake sih. Itu yang fungsi permintaan sama penawaran itu kan antara P dan Q itu kan saling ini kan, saling inverse sebenarnya itu tuh. Makanya dia bisa bersilangan kayak gitu. Itu karena P dan Q itu saling inverse sebenarnya. Nah, ini contohnya nih kayak gini. Ini adalah contoh grafiknya, aku tampilin di sini. Nah, ini contoh grafiknya nih. Grafik yang asli itu adalah fx sama dengan 3x gitu kan. Nih, ini adalah grafik yang aslinya, fx sama dengan 3x. Ini adalah yang ini grafiknya, set gitu ya. Nah, kita mau nyari inverse nih, gimana cara nyarinya? Kan kalau misalkan yang biasa, itu kita memetakan dari x ke y kan. Dari 2 ke 6 nih, contohnya 2,6. Berarti kalau inverse-nya harusnya jadinya 6,2. Nah, bener dong. Ini kalau kita cari f inverse-nya yang mana dia ada sepertiga x, kalau kita petakan 6, dia akan menjadi 2. Nah, dan ini bener. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dalam kata lain, kita mencerminkan si grafik ini terhadap garis lurus ini. Yang mana ini kita cerminkan terhadap y sama dengan x.
Nah, makanya sebenarnya boleh-boleh aja kamu tulisin yang kayak tadi nih, F inverse Y sama dengan yang min 7 per 2. Cuman, kalau misalkan kayak gitu, kamu anggapannya si grafiknya ini sama aja, cuman dia memetakannya dari Y ke X gitu. Jadi, karena pada umumnya fungsi di matematika itu memetakan S ke Y, ya kamu tetap asumsinya dia pakai X gitu. Paham. Paham ya? Nah, jadi kalau di ekonomi itu kan salah satu penerapannya sebenarnya. Cuman, itu belum diajarin aja kan. Kayak misalkan nih, kita punya fungsi supply gitu kan, fungsi penawaran ya. Terus kita juga punya fungsi D, fungsi permintaan gitu. Nah, ini sebenarnya S itu bisa ditulisin dalam bentuk D dan sebaliknya juga kan. Jadi misalkan P itu bisa ditulisin sebagai AQ plus B kan. Nah, tapi di sisi lain kita juga bisa nulisin Q sebagai AP plus B kan. Nah, itu hubungannya apa? Hubungannya itu P itu saling inverse dengan Q. Jadi P inverse itu adalah Q dan Q inverse itu adalah P gitu sebenarnya. Ini mereka kayak partner gitu ya. Betul. Bisa dibolak-balik lah intinya. Dibolak-balik. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu udah ngerti fungsi inverse, ngerjain ekonomi bisa lebih gampang gitu. Karena kamu mengetahui prinsip dasar ini gitu. Yes. Aman ya? Nih, coba kita misalkan punya fungsi PS gitu ya. Kita punya fungsi biaya supply itu adalah misalkan 2Q plus 5 misalkan. Nah, coba cari deh, bisa nggak kita nyari QS-nya? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Nah, gimana caranya nyari QS? 2P tambah 5. Kalau nyari QS gimana? Bisa 2P tambah 5? Oh, nyari kenapa jadi nggak tahu? Ayo, lupa nggak? Lu PS 2Q tambah 5 QS. Coba pelan-pelan dari PS. Berarti kan ini kan PS sama dengan 2Q plus 5 kan. Coba pelan-pelan dari sini deh. Ini diapain? Di sini. Apa mau jadi Q? Ya mau jadi Q dong berarti. Di OP P per Q. Q apa ya? Ditukar. 5-nya pindah dulu kan, biar Q-nya sendiri dulu nih. Oh, biar Q. Oh, terus dibagi 2. Nah, betul. Ya kan 2Q itu kan P-5 kan. Q sama dengan P-5 per 2 gitu kan? Ya. Nah, ini setidaknya adalah suatu konsep yang dipelajari di ekonomi gitu kan. Pernah diajarin kayak gini kan di ekonomi kan? Ya. Kalau kita punya fungsi P, kita bisa jadiin fungsi Q. Gimana caranya? Ya gini aja caranya. Nah, itu sebenarnya di matematika tuh ada yang namanya itu menginverskan. Ya yang tadi ini sebenarnya sama aja. Ini artinya kamu tuh mencari inverse dari P kalau di matematika gitu. Makanya jadi cuman diubah doang kayak ya udah fx-nya ubah jadi x, x-nya ubah jadi f inverse. Kalau ini sama, berarti kan di sini Q-nya ubah jadi P, P-nya ubah jadi Q, udah gitu doang kan? Paham. Oke, mantap. Nah, sekarang coba kerjain yang kayak gini deh. Misalkan aku punya suatu fungsi fx tentukan f inverse x. Nah, bisa nggak nih? Coba. Yes, dicoba. 5x min 6 per 2. Iya, bener. Gampang kan ya? Yeay. Cuma gitu doang, fungsi inverse sebenarnya dasarnya gitu. Cuman ada beberapa materi yang harus kamu pahami gitu. Nah, ini sebenarnya aku kasih paham juga gitu ya. Kalau misalkan tadi kan yang aku ajarin kan x-nya ubah jadi f inverse, fx-nya ubah jadi x gitu kan. Tapi yang aku tahu kebanyakan di sekolah-sekolah itu diajarinnya kayak gini. Ini fx sama dengan ini kita ubah jadi y. Jadi fx-nya kita ubah jadi y. Y sama dengan 2x plus 6 per 5. Nah, kalau misalkan jadi fungsi inverse, itu caranya gimana? Caranya X sama Y-nya dibalik, gitu aja. Jadi, ini kan Y sama dengan, kita bikin jadi X sama dengan. Biasanya di sini gitu. X sama dengan gitu, X sama dengan berapa? Gimana caranya? Ya udah kan, ini kan jadinya 5Y sama dengan 2X plus 6.
5y-6 sama dengan 2x, x sama dengan 5y-6 per 2 gitu kan. Nah, tinggal ini dibentuk dalam apa? Dalam fungsi inverse. Jadi x-nya kita ubah. X-nya kita ubah jadi f inverse, dan y-nya kita ubah jadi x biasa. Nah, gitu. Sebenarnya kan sama aja ya, cuman beda simbol doang gitu. Kalau aku sendiri lebih suka yang tadi, karena ini kan kayak langsung aja, nggak usah misalin y sama x gitu. Jadi biasanya aku ubah f jadi x jadi f inverse. Cuman biasanya yang diajarin di sekolah itu adalah ya ini, yang pakai y sama x gitu. Sama aja sih gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat dulu gitu. Sebenarnya apakah semua fungsi itu punya inverse atau hanya sebagian fungsi doang gitu kan? Nah, sebenarnya ada gitu. Apa-apa aja sih fungsi yang memiliki inverse gitu. Jadi emang ada fungsi yang nggak punya inverse gitu kan? Ada jawabannya. Nah, makanya kita harus paham beberapa syarat-syarat suatu fungsi itu memiliki inverse. Nah, syarat f memiliki inverse gitu ya, memiliki inverse, yang mana inverse-nya itu adalah f inverse ya, tadi f pangkat min 1 yang kayak gini notasinya. Itu adalah f harus bersifat bijektif. Nah, materi yang kelas 8 keluar lagi nih. Yang bijektif, surjektif, injektif tuh kalau ingat ya. Atau kan nama lainnya adalah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu atau misalkan bijektif itu sebenarnya adalah istilah yang sama gitu ya. Jadi jangan bingung. Kalau ada istilah korespondensi satu-satu itu artinya adalah bersifat bijektif gitu ya. Nah, mungkin udah lupa gitu, apa itu bijektif, apa itu korespondensi satu-satu gitu. Nah, ini makanya aku ingetin lagi nih. Fungsi itu, dia tuh memiliki 3 sifat biasanya. Bisa digolongkan jadi 3 sifat. Yang pertama itu adalah sifat injektif, surjektif, sama bijektif. Gitu. Nah, nanti kita akan fokus ke bijektifnya doang gitu. Cuman kita bahas dulu perbedaan ya. Perbedaan injektif, surjektif, dan bijektif itu ada pada domain dan kodomainnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bikin misalkan di sini adalah himpunan domain, ya kan? Ini kan dia memetakan x ke y ya kan. Nah, kita bikin kayak gini. Kita petakan x ke y. Set. Kalau misalkan fungsi injektif, itu artinya setiap anggota kodomain itu dipasangkan dengan satu anggota domain. Jadi misalkan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga kita bikin ya 1, misalkan 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini yang penting itu semua anggota domain itu punya pasangan gitu ya. Dan yang mana pasangannya ini tuh bebas gitu ya. Mau kodomainnya sebanyak apapun, yang penting si X-nya ini tuh punya pasangan gitu. Misalkan di sini X-nya ada 5, Y-nya ada 6 gitu kan ya. Nah, ini aku pasangin 1 ke 1 misalkan, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 6, 5 ke 4 gitu. Nah, ini boleh. Jadi kodomainnya boleh sisa lah dalam kata lain. Ya, jadi ini tuh bacanya gimana sih? Ini tuh kan kita memetakan X ke Y ya. Jadi kalau misalkan F1 itu adalah, lihat, 1. F2 itu adalah 3, ya kan? Maksudnya gimana? F1 itu adalah 1. F2 itu adalah 3. F4 itu adalah 6. Nah, bacanya gitu ya kira-kira. Kalau dari pemetaan kayak gini. Gitu ya, diagram garis ini namanya. Kira-kira kayak gitu. Kalau injektif itu jadi boleh ada anggota kodomain yang kosong, cuman kalau domainnya harus ada semua nilainya gitu. Nah, itu namanya adalah fungsi injektif. Kalau misalkan fungsi surjektif itu adalah fungsi yang mana si y-nya atau si kodomainnya itu boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, contohnya gimana? Misalnya kayak gini.
kita punya 1, 2, 3, 4, terus kita cuma punya 1, 2, 3 misalkan ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan kita misalkan petain 2 ke 1. 3 ke 2, 4 ke 3. Satunya aku petain ke 1 lagi. Nah, ini apakah boleh dalam fungsi? Boleh, gitu ya. Jadi, F1 itu 1, F2 juga 1. F3-nya 2, F4-nya 3. Jadi, ada 2 anggota awal yang kalau dipetakan itu menjadi bilangan yang sama gitu. Contohnya apa yang paling gampang? Contoh yang paling gampang itu adalah fungsi kuadrat. Ya kan? Kalau kamu ingat misalkan fx itu adalah x kuadrat. Nah, di sini F2 itu kan 4. F-2 juga 4. Nah, ini termasuknya adalah fungsi surjektif gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Dan ini masih banyak lagi yang berlakukan. F3 sama dengan F-3, F7 sama dengan F-7. Dalam kata lain, Fx sama dengan F-x. Dan ya udah, itu kan berarti dia menghasilkan bilangan yang sama. Dan itulah yang menjadi syarat fungsi surjektif gitu. Dan kalau bijektif, nah inilah yang menjadi syarat fungsi inverse kan. Syarat fungsi inverse itu harus bijektif. Artinya, bijektif itu adalah X dan Y itu, mereka itu saling pasangannya setia gitu ya, pasangannya setia. Jadi satu-satu, makanya namanya korespondensi satu-satu. Jadi jumlahnya sama, pemetaannya juga sama gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Misalkan gini, set, gitu ya. Ini artinya apa? Di sini kalau kamu lihat, di sini semua pasangannya X itu adalah satu pasangan Y. Jadi X punya satu pasang, dan Y juga punya satu pasangan. Kalau injektif, X-nya punya pasangan semua, Y-nya punya pasangan, tapi Y-nya juga bisa juga ada yang jomblo gitu. Contohnya si 5 ini. Kalau surjektif, dia itu X-nya punya pasangan, Y-nya juga punya pasangan. Cuman pasangan Y-nya bisa lebih dari satu. Contohnya yang ini, satu di Y ini bisa berpasangan sama X1 sama X2 gitu. Tapi kalau bijektif itu semuanya setia ya kan. Jadinya contoh nih 1 ke 4. Ya udah, kalau 1 ke 4 ya berarti 4 ke 1. 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 2, 4 ke 1 gitu. Nah, inilah yang menjadi syarat fungsi inverse gitu kan. Loh, kenapa syaratnya harus bijektif? Nah, karena gini, kita kan mau menginverskan kan. Yang menginverskan itu tadi sesuai dengan definisi awal yang udah aku jelasin. Kita adalah mengembalikan nilai Y ke X gitu kan. Nah, coba sekarang kita lihat lagi diagram garis ini gitu kan ya. Kalau kita menginverskan fungsi injektif, kita inverse 1 bisa 1, kita inverse 2 bisa 3, kita inverse 3 bisa 2, kita inverse 4 bisa 5. Loh, kalau kita inverse 5 gimana? Kan nggak ada pasangan di X kan? Nah, makanya kalau fungsi injektif itu nggak bisa di-inverse. Karena misalkan ada anggota Y yang nggak ada pasangannya sama X, ya kita nggak bisa inverse dia. Makanya dalam kata lain di sini kalau kita F inverse 5 ya nggak ada jawabannya. Gitu ya. Makanya fungsi inverse itu hanya bisa dilakukan untuk fungsi bijektif. Injektif nggak bisa. Coba kalau surjektif ya. F inverse 2 masih dapat nih. F inverse 2 itu adalah 3 kan? Ya gampang ya, dari 2 ke 3 gitu. F inverse 3 adalah 4 ya kan? F inverse 3 adalah 4. Loh, tapi kalau ditanya F inverse 1, kita bingung nih. Kan dia punya 2 pasangan nih. Dia bisa ke 1, bisa ke 2. Apakah jawabannya adalah 1 dan 2? Nah, itu nggak bisa. Makanya, fungsi inverse tidak berlaku pada surjektif juga gitu. Ya, ini tidak sama dengan 1. Jadi, fungsi inverse itu tidak berlaku buat injektif, tidak berlaku buat surjektif. Tapi dia berlaku buat bijektif. Karena bijektif itu, yang tadi udah aku bilang, itu adalah pasangannya setia gitu ya. Korespondensial 1. Jadi, kalau ya X memetakannya ke 1Y, ya Y-nya juga pasti memetakan ke 1X. X memetakan ke 1Y, ya Y-nya juga memetakan ke 1X gitu. Makanya, yang menjadi syarat utama fungsi itu memiliki inverse adalah dia harus bersifat bijektif. Atau satu perwakilan X itu memetakan satu perwakilan Y. Ngerti nggak? Ngerti, gampang ya? Ya, gampang. Nah, gampang. Coba sekarang kamu tentukan gitu ya, mana aja fungsi yang punya inverse dan tidak gitu ya.
Bisa menebak nggak nggak? nggak punya Nggak punya. Kenapa nggak punya? anak kuadrat. Nah, bener. Karena kuadrat kan ya. Pokoknya apapun bentuk fungsi yang kuadrat ya, dia pasti punya dua jawaban kan. Kayak, ya udah kan grafiknya kan gini kan, kalau fungsi kuadrat itu kan. Ada yang namanya akar-akar kan. Akar-akar kan dua titik. Di sini juga pasti kan dua titik gitu kan ya. Jadi kayak parabola aja, pasti ada titik yang bersamaan. Benar. Jadi otomatis kalau kuadrat nggak bisa punya inverse gitu kan. Terus apa lagi? Bukan F F bukan. kuadrat kan. Ini kan pangkat bukan kuadrat, dua pangkat ini mah. Mana lagi kira-kira yang punya nilai sama? Nih pertanyaannya nih, kalau yang F nih misalkan ya. Ini apakah ada dua angka yang memiliki nilai yang sama? Misalkan nih, ini kan dua pangkat 2 tambah 1 kan 2 pangkat 3 kan? Ada lagi nggak input X yang menghasilkan 2 pangkat 3? Nah, sebenarnya jawabannya nggak ada ya. Jadi ini punya inverse dia sebenarnya. Kecuali kalau dia nanti fungsinya itu beda. Misalkan fungsinya itu adalah 2x kuadrat plus 1. Nah, ini mah bisa jadi iya dia nggak punya inverse. Kenapa? Karena di sini kalau kita 2x yang kita masukin 3 sama kita masukin x-nya min 3, ini akan sama. Gitu. Cuman kalau ini ya nggak bakal ada yang sama gitu. Jadi dia punya inverse gitu. Kalau yang B gimana? Yang B punya inverse nggak nih? Yang 4x plus 2 ini punya inverse nggak kira-kira? Punya. Punya ya, jelas. Kalau fungsi linear mah paling gampang. Pasti dia punya inverse kan. Orang cuman garis lurus doang kan. Kalau yang C punya nggak nih kira-kira nih? Punya. Ya, ini punya. Benar. Oh, punya. Ini punya walaupun dia ada yang tidak terdefinisinya. Tapi kalau tidak terdefinisi itu nggak dianggap karena dia dianggapnya bukan domain. Nanti gitu gimana maksudnya? Nanti aja kita bahasnya ya. Kalau f sama dengan cos x ini kira-kira inverse apa bukan? Cos bisa sama nggak nih? Nah, kira-kira bisa sama nggak cos? Nggak tahu. Nggak, bukan inverse. Iya, nggak bisa di inverse. Iyalah, bisa sama kan cos? Cos bisa sama kan? Yang itu kan yang kayak 30 sama 60. Contoh kan kayak cos 45 derajat itu kan sama aja kayak cos berapa? 315 kan? Sama kan? Iya. Nah, ini kan berarti kan masukannya beda ini. Ya, otomatis dia nggak punya inverse dong. Orang dia bukan fungsi bijektif kan? Ada angka yang sama gitu kan? Kalau ini akar X plus 7? Inverse. Ya, ini bisa di inverse karena X-nya berapapun dia nggak akan bisa dibagi sama dengan lain. Nah, intinya begitu kan? Gampangnya kayak gitu. Nah, cuman aku punya pertanyaan nih di sini ya. Misalkan nih, oh ya udah kita misalkan punya fx sama dengan x kuadrat plus 5 misalkan. Oke, kita pakai fungsi inverse misalkan. Oke, fx kita jadiin x kita jadiin f inverse x, ya kan? Ini. Plus 5. Oke, 5-nya kita pindah jadinya x min 5 sama dengan f inverse kuadrat. Oke, kuadrat kita pindahin jadinya f inverse x sama dengan akar x min 5. Loh, ini ada. Padahal tadi katanya kan fungsi kuadrat itu kan nggak ada inverse-nya kan? Kenapa ini ada? Pertanyaannya gitu. Bisa jawab nggak? Tapi kan kalau misal dibalikin lagi, dia bisa dua bilangan. 2 kemungkinan. Itu yang tadi ya, yang analisis grafik ya. Ini kalau analisis aljabar gini gimana? Apa yang salah di hitungan ini? Nggak tahu. Nah, jadi gini Ki. Ini kalau kuadrat, kita pindah ruas, itu dia nggak semata-mata jadi akar doang. Tapi dia harus jadi plus minus akar gitu. Ya kan? Kayak, oke, x kuadrat sama dengan 4. Berarti apakah x-nya sama dengan akar 4? Kan enggak gitu ya.
yang benar itu adalah X sama dengan plus minus akar 4. Jadi jawabannya ada 2 nih, bisa plus 2 atau enggak minus 2 kan. Nah, di fungsi juga sama ya. Ini kalau kuadrat, kita bilang ruas, dia jadinya plus minus akar. Dan ini juga sebenarnya salah kan. Karena nggak bisa fungsi pemetaan itu, dia lebih dari 1. Dia harus menghubungkan 1 doang. Nggak boleh ada plus minus di fungsi gitu kan. Nah, makanya dia salah gitu kan. Nah, tapi ini bisa dilakukan kalau apa? Kalau ada yang namanya pembatasan domain. Pembatasan domain itu gimana maksudnya? Nah, pusing lagi nih. Jadi contohnya nih, kan fungsi kuadrat itu dia kayak gini ya. Si bentuknya nih, parabola gini kan, kurva parabola. Set. Ini adalah fx sembarang fungsi kuadrat misalkan. Ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kalau kita potong dia di sini, set, kita batasi dia di tepat di titik sini. Ini kan dia kehapus gini kan. Jadinya cuma di sini doang nih, Ki. Jadi di sini kita kasih batasan tuh kayak, oke, kita punya fungsi kuadrat kayak gini. Cuman x-nya ini atau kita sebut dengan domain, ya kan? Domain itu kayak nilai x yang kita masukin itu cuman boleh positif gitu kan. Jadi kita ngasih tahu nih, untuk x-nya positif. Jadi si domainnya itu adalah bilangan positif, dia dari 0 sampai tak hingga. Atau bisa dibilang lah x-nya positif. Nah, kalau kayak gini, baru fungsi kuadratnya itu punya inverse, ya kan? Karena kan yang di sini nggak dianggap kan, jadi dia dianggapnya cuma kayak ya udah, berarti si fungsinya tuh gini doang, tah. Set. Dan ini adalah korespondensi satu kan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, nggak ada yang sama. Nah, jadi sebenarnya boleh-boleh aja kamu inversin yang namanya fungsi kuadrat dengan syarat fungsinya itu harus dibatasi domainnya, yang mana dia harus lebih dari 0 gitu. Ngerti nggak? Paham. Jadi sebenarnya yang ini boleh aja kalau kamu bilang oke, fx sama dengan x kuadrat plus 5, f inverse-nya adalah akar x min 5. Benar, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat di sini x-nya positif misalkan. Kalau x-nya positif ya ini benar karena kan dia nggak ada yang lainnya gitu. Nah, itu ditentuin nama soalnya berarti. Apa? Nah, bisa dari soal, bisa juga nggak dikoordin di soal kan. Tapi konsepnya mah gitu ya. Makanya kalau kamu ingat waktu fisika juga kan pernah diajarin yang namanya fungsi Arcus. Maksudnya apa tuh fungsi Arcus? Contohnya gini. Sin dari pi per 2 itu kan adalah pi per 2 itu kan 90 derajat ya. Sin dari pi per 2 itu adalah 1 gitu kan. Nah, berarti Arcus sin dari 1 itu adalah pi per 2. Nah, di fisika pernah diajarin kayak gini kan? Ya. Nah, ini adalah inverse trigonometri. Arcus itu adalah sebenarnya inverse trigonometri. Jadi kalau kamu nulisin arcus sin, arcus cos, arcus tan gitu kan ya, itu sebenarnya bisa juga ditulis sebagai sin inverse. Gitu. Loh, tadi kan bukannya sinus, cosinus tangan itu dia bukan fungsi yang punya inverse karena dia bukan fungsi bijektif. Nah, itu adalah hal yang benar. Tapi kenapa ada fungsi arcus, ada fungsi trigonometri inverse? Karena tadi domainnya dibatasin sebenarnya. Fungsi sin itu kan sejatinya dia kayak gini kan. Dia grafiknya kan gini kan. Nah, ini kan kalau kamu lihat itu ada yang berulang di sini kan. Contoh nih. Oh, titik di sini sama titik di sini sama kayak titik di sini. Berulang tuh. Ada tiga solusi yang sama kan. F0 sama dengan F berapa ini? F0 sama dengan F 180 sama dengan F360 gitu kan. Ini kan sama. Di sini juga sama ya kan? Di sini sama di sini sama ya kan? Terus ini kalau kita perpanjang lagi, di sini sama di sini sama. Di sini sama di sini sama. Nah, makanya dia bukan fungsi bijektif gitu kan. Dia lebih dari 1 gitu pemetaannya. Nah, cuman kalau kita ngomongin arcus itu sebenarnya kita tuh sudah membatasinya. Jadi kita batasinnya segini doang nih. Set. Nah, kita batasin fungsinya segini doang. Jadi yang ini nggak dianggap. Nah, makanya sebenarnya kalau fungsi arcus itu dia hanya berlaku dengan domainnya itu di antara minus 90 derajat atau pi per 2 sampai dengan pi per 2 gitu. Jadi kalau fungsi arcus itu jawabannya harus di antara ini. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Karena udah ada pembatasan fungsi. Karena kan kalau kita batasin segini doang fungsinya ya dia bijektif dong. Kan cuma gini doang sih fungsinya. Set. Nah, dia bijektif gitu kan. Kayak gitu kira-kira. Aman lah ya? Aman. Nah, kalau gitu, tadi kamu udah menentukan B, C, F,
B, C, E, dan F ini adalah fungsi yang bisa di-inverse gitu kan. Coba ya, kalau B, C, E, dan F ini bisa di-inverse, kamu cari inverse-nya. Waduh. Cari Mana inverse. Yang pertama tadi 4x plus 2, ini yang paling gampang ya. Fx sama dengan 4x plus 2. Ini kalau misalkan ada notasi kayak gini jangan bingung ya, ini sama aja sebenarnya. Nih, kayak misalkan f titik 2x terus panah 2x plus 3 per 5x min 4. Ini jangan aneh gitu. Ini sebenarnya pernah diajarin. Ini sama konotasinya ya kan. Ini namanya notasi fungsi. Kalau dijadiin rumus fungsi sama aja ya. Ini kayak fx sama dengan 2x plus 3 per 5x min 4. Ini sama aja. Dua hal yang sama gitu. Jadi jangan bingung lah ya. Jadi ntar kalau ditulisan pakai notasi fungsi inverse itu ya ditulisnya kebalikannya. F inverse. Nanti ditulisnya kalau gini, F inverse dari Y memetakan ke X gitu. Kalau F itu adalah X memetakan ke Y. Nah ini kalau pakai notasi fungsi. Jadi lupa aku kenalin. Tapi intinya mah gitulah. Iya. Itu A, B, terus tadi yang bisa di inverse tuh akar X plus 7 Y sama dengan akar X plus 7. Ini aku tulisnya dalam H misalkan. HX sama dengan 2X pangkat 1. Kalau fungsinya fungsi H, berarti inverse-nya H inverse ya nulisnya ya. Ini nulisnya H inverse nanti. Gitu. Iya. Oke. Coba dicari. Yang A itu X min 2 per 4. Yang A itu X min 2 per 4. Oke. Yang A F inverse-nya adalah X min 2 per 4. Benar ya? Ya. Yang B bentar. Bentar. Iya. Secara teori nih. Kalau misal Loh, B mah emang ceritanya bisa. tuh yang dua jadinya 5 per 2, terus 3 sama 4-nya juga pindah, terus jadinya F inverse sama F inverse dibagi jadi 1. Berarti nggak bisa dipilih atas bawah. Kenapa gak bisa? Tetap pakai yang tadi sih itunya. Posisinya. Tapi F inverse-nya berarti ada 2 kan, atas bawah kan? Iya, ada 2. Cuma nanti yang penyebutnya kamu kali silang gitu. Kali ke samping. Nih, jadi kan itu kan kalau dijadiin F inverse kan gini ya. X sama dengan 2F inverse X plus 3 per 5 F inverse X min 4 gini kan? Ini kan bisa dikali ke sini kan? Bisa. D-nya 5 F inverse X min 4 dikali X sama dengan 2 F inverse X plus 3 gitu. Tinggal lanjutin deh. Dari sini dikemanain ya? Berarti kali pelangi. Iya, kali pelangi bisa. Jadi ini kali sini, ini kali sini. X 5 F. 5x F inverse X, ya kan? Dikurangi 4x sama dengan 2
F inverse tambah itu nggak berubah kan yang kanan? Ya, yang kanan nggak berubah, benar. Terus? Dari sini kita kalau 3-nya dipindahin ngaruh gak? Oh, dibagi enggak. Dibagi dikurang 3 dibagi 2. Yang kiri. Yang kanan juga harus disamain berarti. Ngaruh nggak? Nggak dipindahin kan tapi itu. Kalau mau gampang yang inverse-nya, yang F inverse itu pindahin ke sini semua. Yang X biasa pindahin ke sini semua. Jadi ntar gini. 5X F inverse X minus 2F inverse X itu sama dengan 3 plus 4X. Bener nggak? Ya, benar. Nah. Terus jadinya 3 nggak bisa. Ini bisa difaktor, Gi. Gimana cara faktornya, ingat nggak? Alah, dia faktor-faktor. F inverse X dikaliin sama 5X min 2, bener nggak? Benar. Nah, ini tinggal pindah ruas. Jadi F inverse X-nya dapat deh. F inverse X sama dengan 3 plus 4X per 5X min 2. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan soalnya kayak gini, ini sebenarnya lebih mudah pakai notasi yang diajarin di sekolah. Yang X ganti jadi Y, Y ganti jadi X. Coba ya, kita pakai yang Y ganti X, X ganti Y. Ya kan jadinya Y sama dengan 2X plus 3 per 5X min 4. Ini kan sama aja ya. Oke, kali silang. 5XY min 4Y sama dengan 2X plus 3. Nah, terus ini pindah kan 5XY min 2X sama dengan 3 plus 4Y. Gitu. Nah, ini ada X. Keluarin X-nya. X 5Y min 2 sama dengan 3 plus 4Y. Ya kan? Nah, di sini tinggal pindah ruas. X sama dengan 3 plus 4Y per 5Y min 2. Beres. Tinggal ini diubah jadi notasi fungsi inverse. Ini kan X-nya kita ganti F inverse. Y-nya ganti pakai X. 3 plus 4X per 5X min 2 gitu. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Caranya mah sama aja. Cuman dengan cara penulisannya yang Y jadi, yang Fx jadi Y, dan yang X-nya jadi X biasa. Ini kan kalau kita aljabarin kan jadinya lebih enak dilihat gitu kan. Kalau ini apaan gitu? Bisa mah bisa, cuman kan ini pusing kalau kamu baca gitu ya. Benar. Sebenarnya oke sih, masih bisa gitu. Kalau biasa mah bisa, cuman enakan kayak gini lah gitu buat orang-orang. Nah gitu, aman ya. Coba yang C. C. Berarti positif. Tadi nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ngaruh kan? Kalau kuadrat inverse-nya ngaruh, dia harus positif negatif. Kalau akar mah selalu positif kan? Kan nggak ada akar yang menghasilkan bilangan negatif. Berarti itu X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Apa gimana? Y-nya jadi X. Gimana sih? Nah, bentar. X kuadrat min 7. X kuadrat min 7. Iya, benar. Anjay. Nulisnya gimana? Oh iya, ini kan tadi kan yang pertama kan dalam fx kan. Kalau fx bentuknya gini, f inverse x sama dengan x min 2 per 4.
Kalau bentuknya kayak gini pakai notasi fungsi gimana cara nulisnya, bisa nggak? Em, itunya jadi X sama dengan akar Y tambah 7. Terus akarnya pindahin ke si X. Terus si 7-nya pindah ruas jadi minus. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 7. Kalau misalkan Apa dibalik lagi? Kalau misalkan Y dia kuadrat. dalam Y, itu kamu nulisnya jangan Y sama dengan, tapi nulisnya X sama dengan. Iya, X sama dengan X sama dengan apa tadi? X sama dengan Y kuadrat min 7 ya? Y kuadrat. Iya. Iya benar. Jadi kalau dia dari fx itu ditulisnya jadi f inverse x. Kalau dia dari notasi fungsi kayak gini, f.2x ke apa, itu ntar nulisnya kayak gini. F inverse y jadi apa. Allahu. Kalau y sama dengan, paling gampang ya tinggal tulis sebagai x sama dengan gitu. Kaidahnya gitu ya. Iya. Kalau yang D gimana? Wait a minute. Iya. Berarti X sama dengan 2 H inverse tambah 1. Itu 2 pangkat loh ya. Iya. Kalau si nggak bisa ya, 2-nya pindah ke kiri, Gimana cara Ya. mindahinnya? yang pangkatnya ditinggal. Gak bisa tuh. Satu kesatuan. Gimana ya? Plus 1-nya pindah buat X. Plus satunya pindahnya gimana caranya? Bisa nggak, dapet nggak? No idea. Nah ini oke kita bahas nih ya. Jadi gini jawabannya. 2x plus 1. Yang D kita bahas. D itu adalah hx sama dengan 2x plus 1. Ini kan berarti kalau ngerjainnya, ini mau pakai xy atau mau pakai hx h inverse? HX. Oke, hx h inverse ya. Berarti kan ini kan tulis sebagai x sama dengan, loh kok gini nulisnya? Bentar. Agak ngeblank ya, bentar. Coba, ini harusnya pangkat tadi. 2 pangkat x plus 1. Nah, gini. Berarti kan ini harusnya x sama dengan 2 pangkat h inverse x plus 1. Gini kan? Nah, ini kan pangkat. Gimana cara nuruninnya? Ada nggak kira-kira tools yang buat nurunin pangkat, Ki? Di matematika? Ada toolsnya nggak? Pakai tangga. Pakai tangga. Enggak. 2 pangkat x sama dengan 8. Cara nurunin x-nya gimana? Akar. Logaritma. Oh, logaritma. Jadi kita kasih 2 log di sini. Ini jadinya 2 log x, ini jadinya 2 log 2 pangkat h inverse x plus 1. Nah, gini, sifat logaritma pangkatnya bisa keluar kan? Pangkat bisa diturunkan. Oh, Nah, ini pakai sifat terus logaritma. Jadinya 2 log x sama dengan, berarti kan ini turunkan h inverse x plus 1 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 mah 1 kan? Nggak usah dianggap lah. Nah, ya udah ini tinggal 2 log x sama dengan h inverse x plus 1. Gampang nggak berarti nyari h inverse-nya? H inverse-nya berarti apa? H inverse-nya berarti adalah 2 log x min 1. iya, benar. 2 log x min 1. Nah, ini jawabannya. Gitu. Balik lagi nih logaritma nih, serius. Fungsi inverse ada kaitan juga sama logaritma. Jadi, sebenarnya definisi logaritma itu apa sih? Logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Inverse dari eksponen itu adalah logaritma, gitu sebenarnya definisinya. Inverse dari eksponen dinamakan dengan logaritma. Cuma karena dulu kita nggak belajar fungsi inverse, makanya ngomongnya cuman ya udah logaritma mah kebalikannya pangkat gitu kan. Kalau sekarang kita udah paham inverse,
Ngomongnya logaritma adalah inverse dari eksponen gitu. Oke. Nah, sekarang aku bakal ngasih yang namanya rumus cepat fungsi inverse. Jadi biar kamu nggak mikir-mikir lagi gitu ya. Ini sebenarnya kalau kamu nggak hafal juga nggak apa-apa. Karena kalau nggak hafal, masih bisa nyari manual kayak tadi ya kan. Cuman ya daripada repot, mendingan kita kasih rumus cepatnya. Jadi kayak gini. Kita punya fx, kita punya f inverse x di sini ya. So, kita bagi dua bagian gini aja. Kalau fx-nya itu adalah ax plus b, ini paling gampang ya. F inverse-nya adalah x min b per a. Ini mah kalau nggak dihafalin juga nggak apa-apa ya, kan gampang ya. Tinggal b-nya pindah ruas jadi minus, a-nya tinggal jadi pembagian gitu kan. Nah ini yang agak PR yang kayak tadi nih, yang ax plus b per cx plus d. Ini kan tadi kan agak susah ya kalau secara aljabar ya. Nah ini nanti langsung inverse-nya adalah min dx plus b per cx min a gitu. Lanjut, kalau misalkan dia si fx-nya itu adalah akar dari ax misalkan. Akar dari ax plus b misalkan. Ya inverse-nya adalah x kuadrat min b per a. Gitu. Terus kalau misalkan dia fungsinya adalah akar pangkat n dari ax plus b, itu inverse-nya adalah x pangkat n min b per a. Kalau misalkan fungsinya yang tadi, kira-kira fungsi logaritma a pangkat x gitu ya. Fungsi inverse-nya adalah a log x. Nah, ini kira-kira adalah rumus-rumus yang bisa dicatat lah gitu ya. Karena dengan rumus ini, pengerjaan soalnya bisa jadi lebih gampang. Contohnya, kita disuruh cari fx itu adalah, misalkan yang susah nih, 2x plus 7 per 3x plus 4 misalkan. Nah, ini f inverse-nya kita nggak usah pakai yang tadi, nggak usah pakai yang aljabar tadi ya. Agak repot nih. Kalau kita udah tahu rumus cepatnya, langsung deh kita dapatkan d-nya 4, berarti kan di sini sama dengan min 4x plus b-nya itu adalah 7 per cx min a. C-nya adalah 3x, min a-nya adalah 2 gitu. Langsung beres. Nah, jadi kalau kita udah tahu rumusnya, kita nggak usah manipulasi aljabar aneh-aneh lagi gitu. Langsung aja kita masukin aja kan, sesuai dengan ABC-nya ini gitu. Aman ya, fungsi inverse ya? Iya. Oke. Tapi kan disuruh pakai cara gitu. Ya, visinya ya, makanya tetap harus tahu lah. Tetap harus tahu gitu. Oke, ini sebelum kita masuk ke fungsi komposisi, soal terakhir deh ini. Kalau kita punya fx sama dengan, nah ini kita bikin agak susah nih. Kalau bentar deh, inverse-nya enggak. Iya. Setengah jalan. Kamu udah sampai mana nih kan? Kalau kita sederhanakan ini kali 2 ya. Jadinya kan 8 per 2x plus 2 plus 3 per 2x plus 2. Jadi kan yang depannya kan dikali 2 kan. Biar sama penyebutnya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 8 tambah 3 per 2x plus 2. Ini kan ya. Ini nemu kan sampai sini kan? Udah nyampe. Nah, berarti fx-nya kita bisa tuliskan sebagai 11 per 2x plus 2 gitu kan? Ya. Oke, kita cari inverse-nya. Ini kita ubah jadi x, x-nya kita ubah jadi f inverse ya kan. X sama dengan 11 per 11 per, ayolah, kenapa nih? Error. Bagus. Pelan-pelan. 11 per 2, astaga.
2 F inverse X plus 2 ini kan ya. Ya. Nah ini kan kalau kita pindah-pindah ruasnya, tinggal gini kan, 2 F inverse plus 2 dikaliin sama X gitu kan. Kok sama dengan dikali X, itu sama dengan 11. Ini kan. Ya. Terus kalau udah kayak gini, kita jadiin F inverse-nya doang. Sehingga X-nya kita pindah ruas, ya kan? 2 F inverse X plus 2 sama dengan 11 per X. Gini kan? Plus 2-nya kita pindah ruas, 2 F inverse X sama dengan 11 per X min 2 kan? Oh, 2-nya pindah lagi jadi 1. Nah, ini sabar, ini 2-nya. Kita samain dulu penyebutnya nih, biar enak mau ngebaginya. Oh, 11 per X min 2X per X ya. ya. Jadi ini kita tuliskan sebagai 11 min 2X per X, gitu kan. Nah, baru yang 2 ini pindah ruas, ya kan. Maka jadinya F inverse X sama dengan X min 2X per 2X. Nah, ini F inverse-nya dapet, ya kan. Tadi udah nyampe situ, tapi aku X-nya jadi aku 3-in. Salah ya? Oh, F3 ini baru sekarang. Walah. Kan yang ditanya F inverse 3 kan. F inverse 3 berarti nah baru X yang ubah pakai 3 sekarang. 11 min 2 kali 3 per 2 kali 3. 11 kurang 6 per 6. 5 per 6 gitu. Tapi sebenarnya kalau buat nyari F inverse sesuatu, kamu nggak perlu sampai sini sih sebenarnya. Misal nih, aku punya Fx sama dengan 2x plus 7 per 5x min 2 terus dikurangi 2x plus 3 per x plus 7. Ini kan malas banget kan, gila kan? Misalkan ditanya Kali silang. Enggak dikali silang. Nggak dikali silang. Misalkan ditanya F inverse 3. Ini sama dengan yang 3 kalau mau. Atau gini deh, kita sederhanakan deh soalnya deh. Misalkan nih, F-nya gini. Kita ditanya F inverse 3 kan? Kan kalau secara definisi F inverse 3 artinya apa? Kita cari X berapa di sini yang ngasilin 3 gitu kan? Berarti kalau kita mau ngerjain ini, ya kita tinggal bikin aja ini. 2x plus 7 per 5x min 2-nya, kita jadiin 3. Jadi nggak perlu kita cari F inverse dulu. Gini aja langsung. Ya kan? Jadi, karena kan fx kan dia ngasih y kan. Nah, ini kalau kita mau ngebalikin y ke x, pakai f inverse. Berarti kan di sini dalam kata lain, f inverse 3 itu artinya apa? Cari x-nya berapa biar nilai ini jadi 3 gitu kan sebenarnya. Iya. Nah, ya udah tinggal pakai aljabar kayak gini. Ini relatif lebih gampang. 2x plus 7 sama dengan 3 kali 5x min 2. 2x plus 7 sama dengan 15x min 6. Baru tinggal pindah ini ke sini kan. 13x sama dengan 7 tambah 6 13 ya. X sama dengan 1. Wow, so simple. Bener nggak ya sama dengan 1? 7 tambah 9. Iya bener. 1 bener. Nah, jadi daripada kamu nyari F inverse dulu, malas pisan ya. Nyari F inverse, udah bentuk kepecahan, nyari F inverse dulu, baru masukin 3 kan? Itu kan bikin buang waktu kan? Maksudnya kalau di soal ditanya kayak gini doang, ya udah bikin aja kayak gini di awal gitu kan. Selama ngerti konsep inverse-nya. Paham lah ya sampai sini ya? Iya, masih gampang. Sekarang kita masuk ke yang agak mikir nih. Kita di sini sekarang mulai mempertanyakan apakah aljabar kita kuat atau enggak gitu ya. Nah, kita masuk yang namanya fungsi komposisi. Komposisi itu apa sih, Ki? Komposisi itu tempat letaknya bagaimana?
Kalau di matematika, komposisi itu artinya saling mencampur, saling dikomposisi itu jadi kayak saling masukin gitu, saling dicampur. Jadi kalau kita ibaratin pakai diagram yang kayak tadi, kan kalau misalkan inverse kan gampang ya diagramnya. Kalau fungsi biasa x ke f x jadi y. Kalau f inverse itu adalah y ke f inverse jadi x gitu kan. Tadi diagramnya kan. Kalau ini diagramnya gini. Misal aku punya x. Si x ini aku masukin ke fx. Fx ini aku masukin lagi ke fungsi lain gx. Baru dia jadi y. Nah, ini namanya fungsi komposisi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. Ini y ini adalah g dari f dari x. Nah, contoh, aku punya dua fungsi berbeda nih. Fx itu adalah 2x plus 1. Gx itu adalah fungsi x kuadrat min 5 misalkan. Terus aku tanya nih, berapa sih hasil dari g f 2 misalkan? Ini caranya gimana? Cari dulu f2-nya. F2-nya berapa berarti? F2-nya itu kan adalah 2 kali 2 tambah 1, bener nggak? Nah, 2 tambah 2 tambah 1 itu adalah 4, 5 kan ya? 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi F2-nya adalah 5 gitu kan? Nah, 5-nya masukin ke G sekarang. Gx sama dengan x kuadrat min 5. Nah, berarti di sini tinggal 5-nya kita ganti sama x kuadrat min 5. Jadinya 5 kuadrat min 5. 20 jawabannya. Udah, intinya komposisinya kayak gitu. Jadi kamu masukin suatu angka atau suatu input parameter ke dalam dua fungsi gitu. Jadi masukin dulu ke f baru masukin ke g gitu. Itu berarti g itu selalu gx tuh selalu sama dengan gfx. Enggak, bisa juga ditukar Ki. Kalau ditukar sama nggak artinya? Fg2 artinya sama nggak? Beda. Kalau ini artinya kita kerjain G2 dulu. Kalau kita kerjain G2 berarti jadinya apa? G2 kan adalah 2 kuadrat min 5 min 1 kan? F min 1 baru kita kerjain yang ini. 2 kali min 1 plus 1 sama dengan minus 1. Nah, beda kan hasilnya? Fg2 sama Gf2? Beda. Nah, tapi konsepnya sama. Sama-sama mengkomposisikan fungsi atau saling memasukkan fungsi ke fungsi yang lain gitu kan? Iya. Nah, ini notasinya bisa ditulis dalam notasi fungsi komposisi. Jadi kalau misalkan ada notasi kayak gini, f.g bacanya kayak huruf O tapi kecil gitu. Ini bukan O, cuman dia kayak bulutan kecil gitu loh di tengah-tengah. Jadi kalau nulis jangan kayak gini, jangan disamain kayak huruf F dan G-nya. Tapi tulisnya tengah-tengah tapi kecil gitu. Ini namanya dot gitu ya. Itu menandakan bahwa F dikomposisikan gitu ya. Nah, ini f.g dari x, ini tuh artinya adalah g dimasukin ke fungsi f. Berarti kalau g.f beda ya. Kalau g.f apa? Ya kalau g.f ya g dimasukin f gitu kan ya. Ngerti nggak? Iya. Kalau f.f apa Ki? F dimasukin F. Iya, F dimasukin F. G.G juga sama ya. Kalau G.G ya berarti G dimasukin G. Nah, dan fungsi komposisi ini dia nggak hanya menggabungkan dua fungsi. Kita bisa ngegabungin banyak fungsi. Contoh, f.f.g.f.f dari x misalkan. Ini itu sama aja kayak apa? F dari G dari F dari F X gitu. Tergantung yang bikin soal. Nggak mau. Ya. Tidak menerima. Cuman ini harusnya yang kayak gini nggak umum lah ya, kecuali ada polanya.
Karena kalau nggak salah aku tuh terakhir lihat ada yang ujian masuk PTN itu kayak gini soalnya. Jadi diketahui GX. Terus yang ditanya G dot G dot G dot G dot G dari 3 kalau nggak salah. Yang ditanya. Gila. Berarti tuh fungsi yang sama diulang-ulang. Iya, diulang-ulang. Cuman biasanya kalau soal-soal yang begitu mah ya ada polanya gitu. Jadi kita nggak ngerjain pakai cara biasa. Karena kan kalau cara biasa kan capek banget kan masukin fungsi beberapa kali gitu. Ada Pokoknya kayak polanya. dibagi dikali zuzet jadi gitu. Begitu. Ya, langsung aja lah kita ke contoh soalnya. Karena ini gampang banget. Nyatut dulu bentar boleh. Oh ya, sok catat. Nah nanti, kan tadi aku bilang kan, komposisi ini itu biasanya digabungin sama inverse. Bisa jadi nanti ditanya F inverse dot G. Atau bahkan F dot G inverse. Gitu. Atau misalkan bisa juga F dot G inverse di inverse. Nah, jadi kamu harus aljabarnya memang harus kuat gitu ya. Udah? Ya. Oke, langsung lah ke contoh soal lah. Matematika mah harus banyak contoh soal soalnya. Aman, langsung saja. Diketahui fx Nah, coba ini kerjain. Ini sebenarnya ya cuman aljabar doang, masukin angka doang. A min 3. A min 3. A min 3. Sok lanjutin. B berarti H fx. Ini kan berarti f dot g1 itu adalah f dari g1 ya teman-teman ya. G1 nya itu adalah masukin sini 1 ya kan, berarti f dari 2. Maka jadinya f dari 2 itu masukin 2 ke sini. 2 kali 2 dikurang 7 min 3 ya tadi ya. Benar. 2 kali setengah 1 kan? Iya. 1 kurang 7. Iya. H dot f berarti berapa? 1 min 6. 1 per min 6. Iya. Min 1/6 ya. Next, C H dot HX. Nah, kalau tadi kan aku ajarinnya yang pakai angka ya. Kayak misalkan G dot F2. Kerjain dulu F2 baru masukin ke G kan. Nah, kalau disuruh nyari H dot HX gimana? Ya, kamu nggak usah dimasukin angkanya. Jadi kayak misalkan nih, aku contohin ya. Ini Fx sama GX nih. Misalkan yang ditanya adalah G dot F. Ya kan? G dot Fx. Ya, ini kan berarti sama aja kayak G dimasukin Fx kan. Berarti sama aja kayak G dimasukin 2x plus 1. G itu kan x kuadrat min 5 kan? Ya udah tinggal x kuadratnya, x-nya kita ganti pakai 2x plus 1. 2x plus 1 kuadrat min 5. Tinggal dijabarin ini gitu. Tapi ya, sama aja jadi. Kalau tidak pakai angka, kalau ini mah nggak usah diganti pakai angka gitu. Kalau itu A F. Yang C berarti apa tuh artinya? H dot H itu apa artinya? H dimasukin H. Iya benar. H dimasukin HX. HX-nya apa Ki? Super X. Berarti H dari super X kan? H dari super. Iya. Apa H dari super X? Satu. 1 per X kan? Iya. Bener nggak? Ini X jawabannya. Ya. Oh, X. Oh iya, deng. Salah. Coba cari D. Ya. F G X. Yang F ya. Yang F itu kan tadi adalah H dot G dot F kan.
H.G.F dari X. Nah, kalau kamu cari H dari G dari F itu apa tadi? 2x min 7. Berarti H dari G dari 2x min 7 kan? Ya. Nah, G itu tadi adalah 2x kuadrat kan? 2, X-nya ganti 2x min 7 kuadrat. Nah, jadi kuadratnya tuh punya 2x min 7 doang, bukan punya 2 juga. Enggak, maksud aku itu kuadratnya punya 2x sama punya 7 kan? Enggak. Hah, enggak. 2x A plus ya, B di kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa. Oh, enggak ya? A plus B kuadrat itu kalau dijabarin ya harus gini. Oh alah, bentar. Wait a minute. Ini manual nih, jadi lama ya. 4x min 14x min 14x plus 49 4x min 28x tambah 49. Ini nggak boleh disederhanain ya? Boleh. Sederhana gimana maksudnya? Maksudnya sederhana gimana? Koefisiennya? Itu ya nggak bisa ya? Oh jangan. Kan berarti ini dikali 2 kali 4x min 28x plus 49. 4x kuadrat min 28x plus 49 ya benar. Terus? Terus dikali 2 aja yang mana 49 ya? Loh, itu kan semua dimasukin ke H kan? Iya. Belum dikali 2 ya? Duanya... Belum dikali 2 ya? 2. Oke, berarti kan gini ya. Sama dengan H dari 2 4x kuadrat min 28x plus 49 gini kan? Ya. Ini ngitungnya gimana? Kalau 2 dikaliin sama 3 suku. Oh iya. Pelangi lagi ya? Iya. Sabar. 8x kuadrat min 4856x plus berapa tuh? 58. Berarti 1 per 8x kuadrat min 56x plus 58. Enggak. Salah. 98. Iya, 98. Ya, betul. Gampang kan? Enggak. Nah, sekarang kita coba yang tadi sempat aku bahas ya. Gimana caranya kalau misalkan komposisi sama inverse ini digabungin? Gitu ya. Kita coba dulu yang paling gampang. Kita coba dari contoh sederhana sampai nanti contoh yang lumayan rumit ya. Contoh yang paling sederhana itu adalah sebagai berikut. Nah, ini nih. Silahkan kilau dikerjakan. Sederhananya berapa nih kalau disederhanain? Berarti 4 min x per 2x min 3. Ya, betul. Next B. Oke. Tadi berarti G-nya di inverse dulu. Boleh naik? Naik dong. Nah, berarti 3. Tadi apa sih F inverse tuh Y? Dalam kata lain, G inverse-nya adalah 5x per 2x min 3 gitu. Kalau mau cepet gimana? Ya pakai rumus. Per 6x plus 5
Iya, betul. 15x plus 20 per 6x plus 5 jawabannya. Benar. Hore. Terakhir, f dot f inverse di inverse. Berarti yang dicari apa dulu? F inverse dulu kan. Fx-nya jadi x. Oh, enggak. X-nya X-nya jadi jadi F inverse. Nah, berarti f inverse-nya adalah X. ya udah x jadi jawabannya. Hore. Well done. Well done. Nah, ini untuk mempermudah, aku kasih sifat-sifat fungsi inverse. Jadi nanti biar kau bisa ngerjain soal-soal langsung plek-plek. Kenapa? Karena sebenarnya yang C ini udah pasti jawabannya X karena dia mengandung sifat. Jadi sebenarnya nggak perlu kamu kerjain sampai kayak gini gitu. Cuman karena tadi nggak tahu, jadi tetap bisa dibuktiin secara manual gitu. Cuman sebenarnya bisa aja kita pakai yang namanya sifat fungsi inverse. Tapi kalau nggak hafal sifatnya gimana? Ya tetap bisa, tetap caranya nguli kayak yang awal bisa gitu ya. Iya. Nah, ini pertama-tama yang perlu kamu ketahui dulu itu adalah yang paling gampang nih ya. Sifat inverse dan komposisi. Dan komposisi. Nah, yang pertama sifatnya yang harus kamu hafal dan catat ya. Berarti catat nih, catat ya. Ini udah buka catatan. F dari F inverse X itu adalah X. Itu juga berlaku kebalikannya. Jadi F inverse dari F itu adalah X. Nah, gini. Atau dalam komposisi, berarti ini kalau kamu tulis adalah apa? F dot F inverse dari X itu adalah F inverse dari F dari X itu adalah X. Nah, ini sifatnya yang pertama. Itu yang nomor 1 sama dengan X. Atau min X. Sama dengan X. Sama dengan X. Nah, ini kan sebenarnya sifat yang tadi kan. Nih. F dot F inverse ya X. X di inverse X. Terus F dot G inverse X itu adalah F inverse G inverse. Nah, ini jadi kayak pangkat ya. Kalau inverse-nya di komposisi, dia bisa kayak pangkat gitu loh. Inverse-nya jadi kedua-duanya. Jadi kalau F dot G inverse itu sama aja kayak F inverse dot G inverse. Nah. Oke. Terus, kalau misalkan ada 3 fungsi yang dikomposisikan dan juga ada hubungannya dengan inverse, misalkan Hx itu adalah G dot Fx, maka berlaku G inverse dot H X sama dengan Fx. Ini juga berlaku H dot F inverse itu sama dengan Gx. Nah, ini sifat-sifat F inverse yang sekiranya harus dihafal. Susah ya ngafalinnya. Kalau nggak hafal ya udah yang tadi aja. Nggak mau hidup mudah aku. Ya udah, silakan. Udah. Terus lanjut lagi kalau ada F dot G dot G. Nah, ini beda lagi ya. Kalau ini bisa nggak kamu nerjemahinnya? Ini F dot G dulu kamu hitung. F dot G dulu kamu hitung, baru G-nya kamu masukin ke F dot G. Kalau gini. Oh, dot G-nya terakhir. Jadi hitung dulu yang ini, baru G-nya masukin ke sini. Ya kurung mah gitu-gitu aja. Ya. Fungsi kurung kan intinya dihitung duluan kan gitu. Iya. Jadi kalau ada F dot G terus dot G inverse itu adalah G inverse dot G dot F
dari X. Yang mana ini sama dengan Fx itu sendiri. Terus kalau misalkan F inverse dot F dot G dari X, ini bakal langsung jadi Gx. 6 itu kalau ada 3, nggak usah sih 3 mah, sama aja dah intinya mah. Udah, ini aja lah yang perlu dihafal. Ini nanti masuk semester langsung gini. Iya, inverse sama komposisi yang pertama tuh materinya. Allahu Akbar. Oke, sudah. Udah? Sangat mudah ya. Sekarang kita coba soal-soal yang ada kayak mungkin di buku cetak, kayak soal-soal ujian gitu ya. Karena nggak mungkin soal-soalnya segampang itu ya kan. Maka kita akan cari soal fungsi komposisi dan inverse. Kalau kamu dibalik bisa nggak kira-kira Ki? Apanya? Komposisinya diketahui, F-nya diketahui, suruh nyari G. Bisa nggak? Nggak tahu tuh. Nih, cobain ya. Loh, mana? Fx. Nih ya, kita soal lagi. Fx Dua. tadi G.F itu apa sih? F dalam G. Gini ya. F-nya 3F plus 2 gitu kan ya? Ya. Nah, dapat persamaan kayak gini. G 3X plus 2 sama dengan 6X min 2. Ini bisa nggak nyarinya? Kan kita mau nyari GX kan? Iya. Idenya gini. Ini gimana caranya biar dia jadi X doang? Karena kalau di sini kita masukin X-nya di sini, itu di sini juga ngaruh. Contoh, kalau G 3 kali 3 tambah 2, di sini sama dengan 6 kali 3 dikurang 2. Jadi X-nya di sini tetap mempengaruhi yang di sini. Berarti cara ngakalinnya adalah gimana cara kita ubah di sini biar dia jadi X doang gitu. Itu G-nya harus dikali pelangi nggak? Oh enggak dong, ini kan notasi fungsi. Ya udah, berarti kita singkirin. Berarti 3X plus 2. 3-nya enggak, ininya min 2. Berarti 6X min 2 min 2. 3X 6X min 4 X 6X min 4 per 3. 3 coret 2. GX sama dengan 2X min 4. Nyaris saja. 2X min 6 jawabannya. Nih, jadi caranya ya. Kamu lihat ya. Di sini kita kan mau nyari GX nih ya. Biar gampang, biar nggak ketukar-ketukar, kita cari aja GA dulu. Ya, kita cari GA-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, A-nya apa? A-nya adalah ini 3X plus 2. Jadi 3X plus 2 kita buat sedemikian rupa biar dia jadi A gitu kan. X-nya perlu berapa sih? Kan kalau kita bikin berarti kan X-nya adalah A-2 per 3, bener kan? Ya nggak? 3X plus 2-nya mau kita jadiin A, berarti X-nya harus A-2 per 3. Nah ini, tadi kan berlaku yang ini nih, yang kataku tadi. Kalau misalkan X-nya ganti sama 3, X-nya juga ganti sama 3, berarti nanti dia jadinya gini. Berarti G dari 3, X-nya kan kita ganti jadi A-2 per 3 ya. A-2 per 3 plus 2, itu sama dengan 6 kali, ya berarti sama. A-2 per 3 tambah 2, dikurang 2 ya. Kurang 2. Nah gini, ngerti nggak? Mm-mm. Kenapa digituin? Soalnya kalau kita lanjutin di sini,
buat ngerjainnya. Astaga nih. Ini kan 3 coret nih, coret-coret, ini coret-coret jadi di sininya 2. Ya kan? Nah, di sini jadinya G A min 2 plus 2. Ini juga coret nih sebenarnya nih. Sama 2 A min 2 min 2. Tuh. Di sini kan berarti jadinya GA doang kan? GA sama dengan 2A min 4 min 2 sama dengan 2A min 6 kan? Nah, ya udah berarti kita dapat kan? GA itu adalah 2A min 6. Tinggal A-nya ganti sama X. Berarti GX-nya dapat sama dengan 2X min 6. Gitu. Jadi kalau secara garis besar mah ya, logikanya gimana sih kalau mau cari GX dalam bentuk seperti ini gitu ya? Intinya, si 3X plus 2-nya ini bikin biar jadi variabel tunggal gimana pun caranya. Kalau tadi kan aku dengan cara pemisalan. 3X plus 2-nya aku misalin sebagai A. Maka dapat nanti, oh berarti X yang sini harus diisi sama A min 2. Ya nanti ini jadi A min 2 per 3, saling coret jadinya GA doang. Ini juga harus A min 2 per 3, tinggal cari deh. Jadi berapa, dapat GX gitu. Ngerti ya? Berarti nggak bisa sembarang persamaan aljabar gitu ya? Iya, kalau sembarang kan belum tentu hasilnya sama. Kecuali kalau sembarang tapi kamu instingnya bener. Gimana? Ya, ini kalau nyari G inverse ya gampang ya langsung ya. Ini mah X per 2 plus 3 ya. Iya.